Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kita akan sama-sama belajar ayat dalam kitab Amsal di pasal ke-29 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang baik mengetahui hak orang lemah, tetapi orang jahat tidak memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam ayat yang sudah kita baca, ayat yang sudah kita amati, di sini ada 3 jenis atau golongan daripada orang, yaitu orang yang benar, orang yang lemah, dan orang yang fasik. Di sini dikatakan bahwa orang benar mengetahui hak daripada orang yang lemah. Apa saja hak daripada orang lemah itu? Orang lemah itu perlu mendapatkan perhatian. Orang lemah perlu dilindungi, dibela, diberikan rasa keadilan, dan diberi belas kasihan atau mendapatkan pertolongan, untuk juga dihargai, dihormati, diterima dalam setiap keberadaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan yang telah dibenarkan menjadi orang-orang benar, haruslah mengetahui akan hak-hak daripada orang yang lemah. Memperhatikan keadaan orang lemah adalah merupakan panggilan ilahi dan menjadi kesaksian bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab melalui pelayanan seperti ini, kita dapat mewujudkan, menyatakan, ataupun melaksanakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat di mana kita berada. Pemazmur memberikan nasihat untuk memperhatikan mereka yang lemah. Sikap kepedulian kita terhadap orang yang lemah adalah bukti nyata dalam kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan berbagi kasih, memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada yang lemah, perbuatan kasih kita kepada sesama, kepada saudara-saudara kita yang lemah, akan membawa dampak yang baik, bukan saja kepada saudara kita yang lemah tersebut, yang dikasihi, saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan pertolongan, tetapi juga berdampak bagi kita sendiri. Sebagaimana telah dinasihatkan pemazmur di dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 3 yang berbunyi sebagaimana berikut. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Ayat yang selaras dengan ayat Mazmur 41 ada dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu.
kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang benar yang mengetahui hak-haknya orang yang lemah akan memperhatikan keberadaan mereka dan akan disebut berbahagia atau diberkati serta diluputkan oleh Tuhan pada waktu menghadapi masalah. Tetaplah memberi kepada orang-orang yang lebih lemah dengan sukacita dan tulus hati, ikhlas, bukan karena terpaksa, tetapi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kita. Apa yang kita perbuat bagi mereka yang lemah, Tuhan tidak pernah menutup mata. Pasti akan membalas dengan berkat-berkat-Nya. Sebagaimana tertulis di dalam Amsal pasal ke-19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dengan demikian, bila kita menolong atau menaruh belas kasihan, memperhatikan kepada yang lemah, yang berhutang kepada kita, bukanlah orang yang kita tolong atau orang yang lemah itu yang kita bantu, melainkan Tuhanlah yang berhutang kepada kita. Dan Dia pasti akan mengembalikannya dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Karena itu, perhatikanlah dan kasihanilah keberadaan orang-orang yang lemah di sekitar kita, sebagaimana kita memperhatikan dan mengasihi diri kita sendiri. Jaga dan pikirkanlah apa yang hendak kita lakukan kepada orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tertindas, yang teraniaya, karena itu sama dengan kita memperlakukan kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada pada orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang teraniaya, yang dalam tawanan, dalam ketergantungan, keterikatan, ketelanjangan, baik secara jasmani, jiwa, dan rohani. Itu dapat dibaca di dalam Matius 25 ayat 34 sampai dengan 45. Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang fasik terhadap orang yang lemah, mereka akan selalu menghina, selalu mengejek, menganggap mereka tidak berguna. Bahkan mereka dapat memeras, memanfaatkan keberadaannya dalam kelemahannya, karena mereka tidak menguntungkan di dalam kehidupan orang-orang fasik. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin atau orang lemah, memuliakan dia. Puji nama Tuhan. Ketika kita memperhatikan orang yang lemah, disitulah hati Tuhan berada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang kami dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, ataupun menyampaikan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kepada hadirat-Mu Tuhan, buat segala kasih, kemurahan, kebaikan Engkau. Kalau Engkau sudah memilih kami sebagai umat-umat Engkau
yang sudah membenarkan kami dalam setiap keberadaan kehidupan kami, supaya kami senantiasa mengagungkan nama Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, mengikuti apa yang sudah Engkau lakukan, kerjakan, untuk mengasihi sesama kami yang lemah, supaya berkat-berkat Engkau itu yang sudah Engkau salurkan di dalam kehidupan kami juga salurkan kepada mereka yang membutuhkan dan memerlukan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang sudah melakukan lebih banyak, menolong, membantu, memberikan damai sejahtera, memberikan pemulihan kepada mereka yang lemah, yang sakit, yang memerlukan pertolongan daripada Engkau. Oleh sebab itu, kami juga berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, yaitu membantu, menolong mereka, orang-orang yang lemah, yang memerlukan suatu perhatian daripada kita semua. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Ya Tuhan, kiranya kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus terus ada dalam Jemaat GPDI LSAD Magelang. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami peralatkan setiap doa permohonan kami. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.